Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Pramugari dari Salimah Bambang Dipuro. Hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang inner child, memahami dan memaafkan luka masa lalu untuk pengasuhan yang lebih berbahagia. Ayah bunda yang saya banggakan, pernahkah merasakan ketika kita sudah belajar banyak tentang materi pengasuhan, tapi masih saja dalam praktiknya di rumah kita masih menghadapi berbagai masalah dalam pengasuhan. Masih muncul banyak emosi negatif saat kita berinteraksi dengan anak-anak kita. Sebenarnya tidak hanya anak-anak kita ya, jadi dengan pasangan juga karena lingkupnya adalah keluarga. Nah, bisa jadi ada masa lalu, ada identitas diri kita di masa lalu yang belum kita kenali. Hal itu disebut inner child. Inner child ini adalah alam bawah sadar kita yang terbentuk di masa lalu dari pola asuh dengan orang tua. Dan alam bawah sadar inner child ini akan menjadi sudut pandang kita dalam memandang dunia atau lingkungan. Dunia akan menjadi begitu menakutkan, atau dunia justru akan menjadi menyenangkan, atau menjadi sangat menantang. Itu tergantung dari bagaimana bentukan inner child yang kita dapatkan di masa lalu. Nah, ketika kita mendapatkan pengasuhan yang positif, yang suportif, penuh cinta, memberikan batasan dengan proporsional, kemudian ketika kita melakukan kesalahan, kita dievaluasi dengan bijak, begitu. Dan kita diberikan keleluasaan untuk menyampaikan keinginan, begitu ya. Kita akan menjadi kepribadian atau inner child yang terbentuk adalah menjadi pribadi yang proporsional, gitu ya. Jadi bisa menerima kesalahan dengan wajar, bisa memaafkan, kemudian bisa mendukung dengan maksimal, mendukung anak-anak kita, gitu ya. Kemudian kita bisa yang terpenting adalah bisa mengelola emosi kita, gitu ya. Jadi ketika anak itu sedang dalam fase-fase yang sangat menantang, kita tidak menjadi sumbu pendek, gitu ya, yang mudah terpantik, gitu ya. Kita bisa tetap memberikan dukungan yang positif untuk meluruskan sikap-sikap yang menantang dari anak-anak kita. Nah, beda lagi jika bentukan masa lalu kita itu adalah inner child yang penuh emosi, gitu ya. Itu nanti juga secara spontan ketika kita menghadapi konflik di masa depan bersama anak-anak kita akan cenderung lebih mudah marah, gitu ya. Jika anak-anak kita melakukan kesalahan sedikit saja, kita sudah marahnya segunung, begitu. Dan kemudian kita juga kurang bisa memberikan dukungan yang positif ketika anak-anak berpindah dari kesalahan, kemudian ingin kita luruskan ke dalam hal yang benar, kita kurang bisa menemukan cara yang positif, gitu ya. Ujung-ujungnya hanya uring-uringan. Nah, beda lagi jika bentukan masa lalu kita adalah inner child yang terlalu protektif. Jadi mungkin di masa kecil kita itu sedikit-sedikit kita dilarang, gitu ya. Ingin keluar rumah saja sangat diwanti-wanti, yang ini nanti begini, begitu. Jadi terlalu banyak warning dari orang tua kita, maka ketika kita menghadapi anak-anak kita juga akan menjadi terlalu was-was, gitu ya. Anak-anak kita bermain yang sedikit berbahaya, kita sudah deg-degan, begitu ya. Sudah rasanya itu sudah mau copot jantungnya. Nah, itu beda lagi jika bentukan masa lalu kita adalah tidak konsisten. Jadi kadang-kadang disayang, kadang-kadang diperhatikan, kadang-kadang dimarahin, dan kadang-kadang juga tidak dipedulikan. Nah, itu juga akan berpengaruh dalam bentukan kita, kepribadian kita ketika menghadapi anak-anak. Kita menjadi tidak memberikan batasan yang jelas, gitu ya, kepada anak-anak. Jadi kadang-kadang kita membolehkan terhadap hal-hal yang sudah kita sepakat, kadang-kadang kita melonggarkan terhadap batasan-batasan yang sudah kita sepakati. Tapi kadang-kadang kita begitu saklek, begitu ya. Jadi porsinya itu menjadi tidak imbang, gitu, antara yang dibolehkan, dilarang, gitu ya. Jadi anak-anak itu akan bingung, sebenarnya saya boleh nggak sih seperti ini, gitu. Sebenarnya yang tadi disepakati itu bagaimana ya, kok jadi berubah lagi, nah gitu ya, tidak konsisten. Nah,
itu ya, mungkin insya Allah itu beberapa hal yang perlu kita pahami di masa lalu yang akan terus terbawa di fase selanjutnya bersama pasangan maupun anak-anak kita. Jadi kita harus mengenali dan menyadari mana hal-hal yang perlu kita maafkan, perlu kita letakkan dan tidak dibawa dalam fase selanjutnya. Insya Allah itu semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.